gitu. Oke. Butuhkan sumber daya yang luar biasa. Ya. Kemudian yang terakhir ada kondisi yang ambigu, di mana di situ semuanya terlihat abu-abu, gitu. Semuanya terlihat tidak jelas nih, mana yang hitam dan mana yang putih, gitu. Dalam kondisi keabu-abuan seperti itu, maka akan sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Gitu. Nah, kemudian terjadilah pandemi COVID 2019 kemarin. Semua orang merasakan di seluruh dunia ya, karena bentuknya pandemi gitu. Di Indonesia pun sama sebenarnya. Semua merasakan pandemi COVID ini, dan itu sangat merubah landscape industri, sangat merubah landscape organisasi. Ya. Banyak organisasi yang kaget, pada akhirnya mereka tidak kuat menahan dan jatuh. Gitu. Banyak organisasi yang terpaksa harus shifting, harus berubah model bisnisnya, merubah cara kerjanya. Ya. Kemudian tentu yang tidak kalah serem adalah merubah orang-orang yang ada di dalamnya, entah itu dalam bentuk pengurangan, entah itu dalam menggantikan dengan sistem, ya, atau tadi mereka hanya akan memilih skill-skill yang memang mereka bisa gunakan untuk bertahan pada saat itu. Kondisi itulah yang para pakar ya akhir-akhir ini itu didengungkan sebagai BANI, ya. Kondisi yang BANI, kondisi yang brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible. Ya. Kondisi yang seperti apa seperti itu? Kondisi brittle itu contohnya atau artinya kondisi yang sangat rapuh ya. Dari luar itu terlihat organisasi ini cukup stable, cukup established, cukup kuat, ya. Tapi ternyata di dalamnya rapuh, gitu. Dan itu sebagian besar dialami khususnya perusahaan-perusahaan rintisan atau ya kita kenal dengan startup lah ya. Di startup itu kalau di media sosial segala macam kan terlihat pekerjaannya enjoy, menyenangkan, ya kan, kemudian full facility, full flexibility gitu. Dan ternyata mereka belum sempat menjadi sebuah perusahaan yang kokoh, yang established, mereka sudah kena pandemi. Maka jumlah perusahaan lintisan yang gugur ini menjadi sangat banyak. Gitu. Itulah kondisi yang rapuh. Gitu ya. Dan itu sekarang jumlahnya cukup banyak. Dari kondisi yang rapuh seperti itu menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran. Itu terutama untuk orang-orang yang memang bekerja di situ ya sebagai employee, sebagai talent di sebuah organisasi gitu. Apakah saya masih bisa bertahan di organisasi ini? Gitu. Apakah organisasi ini pada akhirnya menjadi tempat saya yang paling pas untuk bertumbuh, paling pas untuk mengembangkan diri, atau akan sama nasibnya dengan yang lain? Nah, suara-suara di telinga, kemudian berita-berita di media sosial maupun media mainstream, ya, itu yang membuat sebagian besar orang itu cemas. Ini kondisi anxious sekarang yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada kondisi non-linear ya. Non-linear itu di mana kalau zaman dulu ketika kita mereview sebuah akibat ya, sebuah dampak, sebuah hasil, itu kita bisa predik dengan baik. Ini disebabkan oleh apa? Jika X maka Y gitu ya. Jika A maka hasilnya akan B gitu. Nah, sekarang itu kondisi-kondisi seperti itu menjadi tidak linear. Kita jadi tidak bisa memprediksi dengan akurat ya, faktor apa yang menyebabkan sebuah kejadian, faktor apa yang menyebabkan sebuah hasil ini bagus atau jelek gitu. Itu kondisi yang sangat non-linear. Dan yang terakhir adalah kondisi non uncomprehensible ya, incomprehensible, di mana incomprehensible ini kita tidak bisa memastikan semua sistem atau semua metode itu bisa berjalan dengan baik. Seringkali kita membutuhkan sebuah metode yang dampaknya mungkin tidak besar,
Tapi kita mesti menggunakan metode itu. Itu yang kita bilang incomprehensible. Salah satunya nanti akan saya bawa ke trisinya. Komitmen yang selama ini itu seringkali kita abaikan karena kita hanya menggunakan sumbu potensi, kompetensi, dan performan. Ternyata akhir-akhir ini tuh membawa dampak yang sangat besar di kekaryawanan. Ya. Kalau kita bicara secara umum ya kekaryawanan, kalau kita bicara secara khusus talent. Gitu. Komitmen ini akhir-akhir ini menjadi sebuah hal yang cukup mengganggu di organisasi maupun di sebuah perusahaan. Ya. Maka di sharing kali ini saya mengajak teman-teman untuk mulai melihat apa itu komitmen, ya, mulai memasukkan unsur komitmen itu ketika kita sedang mengidentifikasi talenta, ya. Di mana sekali lagi saya ulang sebelumnya jarang sekali kita melihat komitmen ini. Kenapa? Karena dunia sekarang bunny, ya, rapuh, mencemaskan, kemudian tidak linear, dan yang terakhir incomprehensible. Jadi di mana sesuatu itu tidak bisa komprehensif zaman dulu. Ya. Bisa saja sebuah keberhasilan atau sebuah kegagalan itu disebabkan oleh faktor yang selama ini tidak kita duga. Salah satunya adalah komitmen karyawan tadi. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke talent. Ya. Perbincangannya sebenarnya masih berkisar di hal-hal yang saya tampilkan di layar ini, dan ini mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu. Gitu. Apa yang menjadi topik ketika kita diskusi mengenai talent? Ya, salah satunya adalah skill gap-nya tinggi, gitu. Turnover orang-orang kunci tinggi, gitu. Dan seringkali kita berbeda ekspektasi antara manajemen dengan tim talent, dengan HR, dengan user, gitu. Ekspektasinya terhadap apa sih yang disebut talenta itu, gitu. Apa yang mereka butuhkan dari user ini ketika mereka sedang mengembangkan sebuah project atau mereka ingin mencapai sebuah performance tertentu. Ya. Talenta seperti apa yang mereka butuhkan itu seringkali ada beda ekspektasi. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi dan mengembangkan talent lebih awal, ya, dari awal kita sudah bisa mendeteksi, kita sudah bisa mengidentifikasi, dan kita bisa menyiapkan rancangan bagaimana kita mengembangkan talent sehingga suatu saat ketika kita membutuhkan kompetensi mereka, kita bisa siap langsung menggunakan. Gitu. Kemudian perbincangan yang lainnya juga mengenai jadi karena turnovernya tinggi, itu disebabkan oleh engagement mereka yang rendah, ya, keterlibatan mereka yang rendah. Kemudian isu yang juga cukup mengemuka mengenai restrukturisasi atau downsizing dari sebuah company. Jadi yang saya sampaikan contoh di awal mengenai perusahaan-perusahaan rintisan yang tadinya mereka bisa dengan cepat boosting organisasi dan membeli talenta-talenta mahal, pada akhirnya itu terjadi bubble dan meledak. Ya. Seperti sebuah balon membesar, terlihat dari luar itu cukup bagus bentuknya, dan pada akhirnya ketika diuji dengan pandemi ternyata meledak. Pada akhirnya mau tidak mau untuk bertahan hidup mereka harus mendownsize, ya, mengurangi atau mengecilkan size organisasi mereka. Itu kenapa? Karena memang cost management sekarang menjadi sebuah hal yang penting. Mengejar profit saat ini menjadi prioritas dibanding mengejar valuasi atau nilai sebuah organisasi. Ya, karena para investor tuntutannya tentu sudah berbeda sekarang. Mereka sudah menuntut kapan ini kamu dapat cuan, kapan ini kamu dapat profit. Karena selama ini kami sudah invest cukup banyak dan waktu yang kita berikan ke perusahaan kalian juga cukup tinggi, cukup panjang, gitu ya. Apakah hal itu tidak dialami oleh perusahaan konvensional? Sama sebenarnya, gitu. Cuman mungkin porsinya agak berbeda. Kalau di perusahaan yang konvensional, perusahaan yang sudah established, yang sudah kokoh, ya, sudah menjalankan bisnis proses secara teratur dan hasilnya juga mereka bisa kelola dengan baik, bisa prediksi dengan baik, tentu mereka relatif lebih bisa bertahan, ya. Nah, cuman ada pergeseran lagi mengenai talent ini.
kalau di perusahaan yang konvensional, di mana perusahaan yang konvensional itu seringkali telat memprediksi talenta-talenta yang mereka butuhkan untuk masa depan. Nanti di belakang kita akan diskusi perbedaan antara talent dengan apa yang kita pahami selama ini mengenai human asset value. Oke, inilah kondisi badai talenta kita saat ini, ya. Dan ini kalau kita orang HR, kebetulan mungkin yang hadir di sini ya, Bapak Ibu, background-nya atau sedang berkarir sebagai seorang HR, ini akan menjadi perhatian kita di tahun-tahun ke depan, ya. Maka kita mesti put priority di hal yang seperti ini. Oke. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, term atau paradigma kita mungkin perlu kita samakan dulu ya, bahwa yang disebut talent atau talenta itu adalah penjumlahan dari seluruh kemampuan seseorang untuk belajar dan bertumbuh, gitu ya. Ini kita simplifikasi deskripsi dari talent itu seperti ini, gitu, agar nanti frame berpikir kita sama ya, bahwa yang basic dari sebuah talent itu adalah ketika semua kemampuan seseorang itu ya, kita gabungkan, kita jumlahkan, dan itu mencukupi untuk belajar dan bertumbuh. Ya. Jadi bukan hanya bekerja. Gitu. Biar kita juga punya frame atau punya ruang bisa menumbuhkan mereka, bukan hanya mempekerjakan mereka. Gitu. Jadi paradigmanya ada beberapa perbincangan ya di dunia HR gitu, paradigmanya antara aset dengan talenta ini nanti irisannya ada di sini. Kalau kita bicara aset, ada beberapa pakar yang pada akhirnya men-challenge ya, kalau aset ini apakah sama dengan aset-aset yang lain gitu, misalnya meja, kursi, gedung, kendaraan gitu. Sementara mereka adalah talenta yang setiap saat akan bertumbuh gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah question mark ya, sebuah tantangan buat kita untuk mengeksplorasi talent ini. Tapi sekali lagi kita samakan dulu ya persepsi kita bahwa talenta itu adalah penjumlahan dari seluruh kemampuan seseorang ya, untuk belajar dan bertumbuh. Maka talent ini atau talenta ini itu menjadi hal yang sifatnya general. Gitu. Sebagai contoh, saya seringkali ke teman-teman di organisasi saya selalu sampaikan contoh, misalnya kalau kita itu sebuah organisasi yang mungkin bukan organisasi olahraga, tapi seringkali kita bertanding olahraga dengan organisasi yang lain, gitu. Misalnya seperti saya sebut perusahaan misalnya PLN misalnya, di mana mereka punya klub bola voli, mereka punya klub mungkin sepak bola, gitu ya, futsal, gitu. Nah, bahkan mereka tuh sampai meng-hire talenta profesional di bidang olahraga. Gitu. Padahal mereka bukan perusahaan yang bergerak di bidang olahraga. Nah, sebegitu generalnya sebenarnya kalau kita bicara talent ini. Gitu. Yang penting, sekali lagi, talent ini adalah penjumlahan dari semua kemampuan seseorang, baik itu kemampuan secara fisik, kemampuan secara kognitif, kemampuan yang lainnya juga ya, yang seringkali sekali lagi tidak kita pikirkan gitu. Ini kemampuan dia atau bakat dia yang bagus ini someday akan berguna nggak buat kita gitu. Itu yang seringkali kita tidak sempat pikirkan ke sana. Oke. Nah, kenapa kita perlu memikirkan hal tersebut ya? Kenapa kita perlu kasih perhatian lebih untuk talenta ini gitu ya? Karena memang organisasi kita adalah organisasi yang mungkin yang hadir di sini sebagian besar adalah organisasi yang profit oriented, di mana ketika kita akan mengenerate atau menghasilkan profit itu tentu menggunakan aset ya, termasuk aset dalam tanda kutip ya, dalam hal ini human ya, dan aset tersebut itu tidak berada di organisasi kita selama 24 jam.
aset tersebut dalam tanda kutip mereka mempunyai kehidupan pribadi, punya kehidupan sosial, ya, yang setiap pagi mereka datang ke organisasi dan setiap sore mereka akan kembali ke kehidupan mereka yang lainnya, bukan hanya kehidupan bekerja. Ya. Maka tugas kita, tim talent itu adalah memastikan mereka keesokan harinya kembali ke organisasi kita, ya, untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan senang hati. Gitu. Ini salah satu kata kuncinya adalah dengan senang hati, gitu ya. Karena nanti di akhir kita akan bicara siklus talent ya. Siklus talent itu sejak dari dia di hire, direkrut, sampai dengan dia bagaimana kita bisa maintain mereka, ya. Itu kata kuncinya salah satunya adalah dengan senang hati. Gitu. Karena bermodalkan senang hati ini, ya, pagi hari mereka kembali ke kantor dan kondisi senang hati ini akan lebih mudah untuk menumbuh kembangkan mereka dibanding kalau mereka datang hanya normatif, hanya memenuhi kewajiban mereka saja. Gitu. Ya. Oke, kemudian talent management ini mengacu pada komitmen, ya, organisasi untuk mengembangkan, ya, mulai dari merekrut, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berbakat untuk berkembang. Gitu. Salah satu kata kunci di sini adalah komitmen. Ya. Kemudian kata kunci kedua yang mungkin samar-samar terlihat selama ini adalah berkembang. Ya. Talent management ini sebagian besar akan gagal ya atau tidak mencapai hasil yang maksimal ketika memang tidak ada komitmen dari organisasi. Komitmen untuk memberikan talent management ini prioritas yang harus dikelola dengan baik. Gitu. Komitmennya selama ini hanya ya bersifat nice to have saja, bersifat lip service ya bahwa kita mesti mengelola talent, kita mesti mengembangkan talenta gitu. Tapi pada prakteknya mereka tidak melakukan itu dengan kaidah atau dengan tata cara yang memang akan menghasilkan talenta yang bagus, tapi hanya sekedarnya saja mereka melakukan proses rekrutmen, kemudian mereka mendevelop, kemudian mereka meretain talent ini itu hanya sekedarnya saja. Gitu. Harapannya dengan manajemen ini memahami talenta yang bagus akan tumbuh komitmen di mereka. Maka akan menjadi tugas kita semua ya, bagaimana kita bisa menawarkan sebuah konsep talent management yang bagus ke organisasi sehingga menumbuhkan komitmen organisasi tersebut. Karena tadi kembali ke statement yang pertama ya, deskripsi yang pertama bahwa aset kita itu pergi setiap sore atau malam hari ya. Dan tugas kita adalah memastikan mereka kembali lagi keesokan harinya dengan senang hati. Oke, sampai dengan slide ini semoga bisa dipahami dengan baik ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum paham mengenai istilah atau kata-kata yang ada dalam penyampaian saya, nanti silahkan kalau mau type ya, tulis di kolom komentar. Nanti di akhir acara kita coba sesi tanya jawab dan di situ saya coba jawab pertanyaan teman-teman. Oke, saya lanjut dulu ya. Jangan lupa aset kita pergi setiap sore dan malam hari dan pastikan mereka kembali lagi keesokan harinya dengan senang hati. Ya. Oke, nah kalau kita bicara bagaimana kita mengelola talent yang baik ya, ini kita bisa belajar lah ya, atau kita bisa melihat dari aktivitas olahraga ya, gitu. Khususnya olahraga-olahraga yang sifatnya profesional gitu. Analogi olahraga ini sangat membantu kita lah untuk memahami betapa pentingnya talent management ini. Ya. Kenapa? Karena salah satu salah satu kegiatan yang paling kompetitif itu memang ada di olahraga ya. Begitu pula di organisasi ya. Di organisasi itu sebenarnya tidak
tidak dimunculkan secara eksplisit, tapi bisa dirasakan bahwa setiap organisasi itu ada di sebuah arena kompetisi. Khususnya kalau ketemu dengan kompetitor yang direct kompetitor ya, kompetitor yang langsung yang punya organisasi atau punya pekerjaan, punya bisnis proses yang sama persis, gitu ya. Maka di situ akan muncul kompetisi, akan muncul persaingan, gitu. Dan salah satu kunci untuk memenangkan persaingan tersebut, ya, sama seperti di olahraga, itu bergantung di talent, bergantung di bakat-bakat yang ada di dalamnya, bergantung di talenta yang ada di dalamnya. Ya. Maka analogi olahraga ini menjadi hal yang bisa kita contoh ya, bisa kita jadikan benchmark untuk memahami minimal bagaimana atau betapa pentingnya talent management ini untuk memenangkan kompetisi. Ya. Ini aspek-aspek yang ada di dalam sebuah olahraga ini sangat dibutuhkan ya untuk memenangkan sebuah persaingan ya. Yang pertama adalah bagaimana mereka mengidentifikasi bahkan mengidentifikasi sejak dini ya talenta-talenta muda itu bisa dengan melihat atau mengamati perkembangan itu kalau kita bicara talenta muda ini atau identifikasi sejak dini ini mungkin di organisasi bisa kita bilang di level staff ya atau teman-teman yang baru entry ya teman-teman yang baru masuk bergabung ke organisasi kita sudah identifikasi sejak dini gitu apa saja yang bisa membuat mereka berkembang, sikap mereka seperti apa, bagaimana mereka membawa diri di dalam organisasi, bagaimana mereka bisa mendevelop diri mereka masing-masing, itu bisa kita detect atau kita identifikasi sejak awal mereka bergabung. Di titik ini juga seringkali kita lupa, gitu. Kita suka membiarkan mereka di awal bergabung itu tanpa identifikasi yang jelas, gitu. Setelah kita identifikasi dari awal, kemudian kita bisa memetakan, ya, sama di tim sebuah olahraga, itu mereka akan memberikan pelatihan dan pengembangan yang proper, ya. Dan biasanya desain dari pelatihan dan pengembangan seperti ini itu disertai dengan kerjasama tim, ya. Ini yang juga organisasi itu seringkali lupa, pelatihan dan pengembangan ini seringkali hitnya atau poinnya ke personal gitu. Padahal sebuah pelatihan dan pengembangan ini bisa jadi akan berhasil dan berdaya guna itu ketika dilakukan dalam bentuk kerjasama. Ya. Jadi bareng-bareng berbagai pihak itu mendevelop, melatih, dan mengembangkan si talent ini. Sebagai contoh misalnya, seringkali pelatihan dan pengembangan di sebuah organisasi hanya diserahkan ke tim training atau tim learning. Gitu. User ikut, tapi seringkali sebagian besar hanya masalah teknis. Gitu. Mereka tidak mengembangkan yang soft skill-nya. Ya. Mereka hanya bicara soal teknis. Gitu. Nah, bakat atau talenta ini tidak akan berkembang secara utuh ketika parsial gitu, proses pengembangannya. Maka kalau bisa pelatihan dan pengembangan ini dikembangkan secara utuh ya, melibatkan berbagai pihak yang memang suatu saat akan menikmati ketika talenta ini berguna untuk mengembangkan perusahaan, mereka pula yang akan menikmati. Oke, kemudian di sport atau di olahraga ini juga mereka mengembangkan benefit dan reward ya, yang ya tentunya cukup menggiurkan seperti kita tahu sama tahu gaji Ronaldo juga pasti besar sekali gitu kan. Bahkan pemain-pemain apa namanya pemain-pemain olahraga lokal pun atau nasional pun juga menikmati reward and benefit yang cukup besar ya gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting dan menjadi salah satu kunci ya ketika kita mengembangkan talenta gitu. Mengenai benefit and reward ini. Mohon maaf. Sorry. Mohon izin Pak Muhammad Alfi.
Mungkin bisa di dulu. Oh, udah. Baik, yang berikutnya selain benefit and reward ini juga bagaimana kita membuat sebuah pool, membuat sebuah kolam ya, sebuah tampungan talenta-talenta ya di sebuah tempat dan itu dikelola secara proper dan dikelola secara baik. Yang ini juga salah satu hal yang seringkali kita lupa gitu. Pool yang kita buat itu seringkali hanya mengacu ke satu atau dua parameter, misalnya pool untuk orang-orang atau talenta-talenta yang memang berperforman bagus gitu. Di mana di situ parameternya hanya performan gitu. Belum digabungkan dengan parameter-parameter yang lain. Di sebuah olahraga pun seperti itu, mereka akan membangun sebuah pool ya, sebuah kolam ya, yang pool ini berisikan kombinasi parameter untuk melihat orang itu bertalenta tinggi atau tidak. Parameter yang dikembangkan akan cukup banyak di situ. Bukan hanya dari satu hal aja. Misalnya kita lihat sepak bola, ya, mungkin bukan hanya tendangannya yang bagus dan akurat yang akan mereka lihat, tapi juga mungkin strateginya, taktiknya, kemudian speed larinya, kemudian bagaimana dia menggocek bola gitu ya. Itu akan mereka lihat. Begitu pula di organisasi. Ya. Ketika kita membuat sebuah pool talent, juga harapannya berbagai parameter kita masukkan di situ sehingga nanti yang talenta yang terkumpul di pool itu sudah full aspek yang dilihat. Ya. Parameter yang disusun sudah dari berbagai dimensi. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa kita benchmark ya dari olahraga ini adalah bagaimana si manajer dan pelatih. Ini juga menjadi salah satu kunci ya ketika kita mengelola talent management. Manajer dan pelatih ini menjadi hal yang penting ya. Kita tidak hanya bisa mengandalkan bakat, bahkan tidak bisa mengandalkan bawaan lahir seseorang ya, tanpa kita berikan manajer dan pelatih yang mumpuni dan tepat. Ya. Dan yang berikutnya apa yang bisa kita pelajari juga dari olahraga ini yaitu berkaitan dengan keterampilan dan posisi ya, gitu. Keterampilan dan posisi. Karena ketika keterampilan dan posisi ini tidak tepat ya, itu seringkali kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ini sama-sama kita tahu. Tapi tepatnya seperti apa, kemudian keterampilan seperti apa yang dibutuhkan, ini yang seringkali kita juga lupa. Kita hanya membahas, mereview, ya, mengakses orangnya saja, tanpa kita akses posisinya seperti apa. Kita hanya mengakses subjeknya aja, tapi ekosistem atau tempat dia akan berkarya itu suka kelewatan kita akses. Maka antara keterampilan dengan posisi seringkali tidak match dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah si talentnya, si orangnya atau si karyawannya. Nah ini juga salah satu kunci ya, yang bisa kita pelajari dari olahraga. Oke, kemudian kunci yang berikutnya adalah keputusan yang tepat ketika seseorang atau talenta itu sudah kehilangan keunggulan. Ya, apa yang harus kita lakukan di situ? Ya. Langkah apa yang mesti kita ambil ketika seseorang ini di suatu titik, di suatu masa dia kehilangan keunggulan? Ya. Kita mampu nggak membuat keputusan tersebut? Gitu. Ya. Di sini kita seringkali terlewat juga. Ya. Seringkali ketika seseorang kehilangan keunggulan itu kita ambil shortcut dengan mengeluarkan dia dari lapangan olahraga, bahkan dari bangku cadangan. Di bangku cadangan pun dia tidak kita pasang lagi, gitu. Ketika dia kehilangan keunggulan. Padahal bisa jadi kehilangan keunggulannya dia karena memang secara organisasinya juga berubah dan kita tidak pernah memberikan kesempatan si talent ini untuk mendapatkan keunggulan yang lainnya atau bahkan kita belum pernah mengidentifikasi dia punya keunggulan apa yang
suatu saat ketika organisasi tersebut berubah dan membutuhkan bakat-bakat atau skill-skill baru, ternyata dia punya. Ini. Tapi seringkali di manajemen tergoda ketika organisasi berubah dan membutuhkan skill yang berbeda, orang yang memang tidak punya keunggulan lagi atau kehilangan keunggulannya langsung dieliminasi. Itulah pentingnya ketika kita mesti mengidentifikasi seseorang sejak awal ya. Dia punya bakat apa saja, dia punya keunggulan apa saja. Suatu saat ketika organisasinya shifting, organisasinya berubah, itu bakat-bakat yang ada ini bisa nggak kalau kita gali lagi, kemudian kita munculkan lagi. Oke, saya mau izin untuk minum sebentar. Oke, begitu ya. Kira-kira kita bisa menganalogikan talent management ini dengan ketika mengelola sebuah olahraga, terutama untuk olahraga yang sifatnya profesional. Mirip, ya, hampir sama. Oke, yang berikutnya, gitu. Talent management ini objektifnya apa sih sebenarnya? Ya. Atau tujuannya dari talent management ini sebenarnya apa? Ya. Talent management yang efektif ini bertujuan untuk menjaga sebenarnya, menjaga kelangsungan dan keberlanjutan operasional sebuah organisasi. Ya. Karena ketika suatu organisasi itu berubah, seperti yang saya sampaikan tadi, dia membutuhkan skill yang baru, dia membutuhkan cara main yang baru, bahkan kondisi ekstrimnya dia harus berubah bisnis modelnya, maka dia punya orang yang tepat nggak di dalam organisasi itu. Gitu. Maka nanti di depan kita akan bicara perbedaan talent management dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, memang kita membutuhkan karakter atau membutuhkan skill atau membutuhkan performan tertentu dari seseorang karyawan, gitu. Tapi PR-nya adalah apakah karakter, apakah kompetensi, apakah performan orang tersebut bisa dibawa ke masa depan. Nah, di sini objektif talent management. Talent management yang efektif itu sekali lagi dia bisa memastikan ya, operasional perusahaan ini bisa berlanjut, bisa bertumbuh ya, dengan cara memastikan orang yang tepat pada keterampilan yang tepat dan berada pada pekerjaan yang tepat. Di sini saya tambahi pada waktu yang tepat ya. Hasilnya apa? Agar hasil bisnisnya menjadi seperti yang diharapkan atau bahkan melampaui dari yang diharapkan ya. Kata kunci untuk talent management objektif ini adalah orangnya tepat, kemudian keterampilannya tepat, pekerjaannya tepat, dan berada di waktu yang tepat. Gitu ya. Memang akan ada banyak nanti konsekuensi dari hal ini. Ya, ya terutama yang berkaitan dengan organisasi. Konsekuensinya seperti apa? Ya pasti mereka mesti menyediakan sejumlah investasi tertentu. Mereka pasti menyediakan fasilitas ya, fasilitas tertentu untuk memastikan empat parameter ini. Kemudian mereka juga mesti menyediakan waktu tertentu untuk mengelola yang seperti ini. Nah, seringkali kita di organisasi dihadapkan pada pilihan yang dalam tanda kutip kondisinya mendesak. Gitu. Ketika kondisinya mendesak, maka mereka akan permisif atau mereka minta untuk dimaklumi, manajemen ini minta dimaklumi bahwa kita tidak perlu mengacu pada talent management objektif ini. Orangnya nggak tepat, nggak apa-apa lah, kurang-kurang dikit. Keterampilannya kurang-kurang dikit, nggak apa-apa lah, nanti kita bangun sambil jalan. Ya. Kemudian waktunya juga sebenarnya tidak sekarang, tapi nggak apa-apa lah, kita tarik di depan seperti ini. Gitu. Dan yang paling ekstrim memang orangnya adanya ini, pekerjaannya adanya ini, ya maka ya sudahlah biar dialah yang duduk di situ. Nah, itu nanti yang akan lambat laun akan menghancurkan talent management ini gitu. Maka
sejak dini ajakan saya adalah bagaimana kita bisa memetakan orang yang tepat, kemudian bisa menumbuhkan keterampilan yang tepat, dan kita bisa mereview atau mengakses sebuah pekerjaan ini tepatnya untuk siapa, ya. Kemudian apakah pekerjaan ini sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Mungkin suatu saat kita bisa diskusi mengenai job analysis, ya. Kemudian apakah pekerjaan yang sekarang ini itu kita tarik ke depan atau bisa kita tunda, ya, pelaksanaannya di masa depan, itu juga mesti tepat, gitu. Karena waktu yang tepat untuk melaksanakan sebuah pekerjaan ini juga menjadi kunci. Ya, sekali lagi talent management objektif itu kata kuncinya ada 4, ya, ada di orangnya, kemudian ada di keterampilannya, ada di pekerjaannya, dan ada di waktu yang tepat. Hal ini sekali lagi untuk memastikan bahwa organisasi itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Oke, saya lanjut dulu. Nah, dengan pemaparan di awal tadi yang menjadi prolog kita, maka agenda kita sharing atau diskusi hari ini, ya, ada 5, ya. Yang pertama mengenai strategic talent management, kemudian yang kedua framework talent managementnya seperti apa, dan yang ketiga yang menjadi purpose kita hari ini bagaimana kita mengidentifikasi talent dengan 3C. Kemudian yang keempat dan yang kelima ini tambahan, ya, tambahan bagaimana kita melakukan talent review dan bagaimana kita menyusun sebuah IDP atau individual development plan, ya. Dan apa itu IDP gitu. Oke, kita masuk ke agenda yang pertama, strategic talent management. Jadi kalau selama ini kita suka dengar cukup di talent management, kita suka lupa mengelola talent management ini hanyalah orang-orang yang kita anggap bertalenta yang dibutuhkan pada saat ini, gitu. Ya. Dan pada skop yang kecil. Kita seringkali mengabaikan, ya, apakah praktek talent management kita ini itu selaras, segaris, ya, seirama dengan hal-hal yang menjadi strategi dari perusahaan, gitu. Seringkali kita asik sendiri untuk mengelola utak-utik talent ini, ya, mengulik talent ini, tapi hanya dari satu sisi, sisinya HR aja. Dan kita lupa menghubungkan itu dengan kebutuhan organisasi, gitu. Ya, karena ketika kita bicara strategic talent management ini, kata Bill Gates, ya, kalau Microsoft itu diambil 20 orang terbaiknya, ya, dia bisa pastikan itu bahwa Microsoft ini tidak akan menjadi perusahaan yang penting, ya. Dia hanya akan menjadi perusahaan biasa-biasa saja, bahkan bisa ditinggalkan orang. Nah, di sini betapa pentingnya kita mulai berpikir mengenai strategic talent management, ya. Karena menurut Bill Gates ini, ya, 20 best people ini itu yang akan bisa dibawa Microsoft ke depannya. Bukan hanya orang yang sekarang terlihat perform dan terlihat fit, terlihat baik ke Microsoft, gitu. Maka baik itu di Microsoft maupun di perusahaan-perusahaan teknologi lainnya, kita seringkali melihat talenta-talenta yang unik. Bahkan menurut saya cukup ekstrim, ya. Ada orang yang bisa melakukan pekerjaan CRM, ya, Customer Relationship Management, hanya dengan tiduran karena dia sedang paralysis. Dia sedang dalam kondisi yang memang setengah lumpuh, gitu. Ya. Bahkan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-running dari mungkin dari kursi roda, gitu, ya. Di mana hal seperti ini mungkin 10-20 tahun yang lalu tidak pernah terpikirkan oleh kita, gitu. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada di sebuah organisasi itu mesti dilakukan oleh orang yang sempurna, oleh orang yang mempunyai fisik, kemudian skill, ya, atau kompetensi, dan punya misi yang lengkap, gitu. Ternyata tidak, gitu. Dan hal-hal tersebut juga berkaitan dengan Bani tadi, ya, itu yang sekarang
banyak berkembang di dunia gitu. Misalnya kemarin kita tidak mengenal yang namanya remote working mungkin ya. Cuman karena kondisi pandemi, karena kondisi yang sangat luar biasa memaksa kita bekerja dengan pola yang baru, yaitu remote working gitu ya. Kemudian mungkin berkaitan dengan gig ekonomi ya, di mana sekarang orang-orang itu akan menawarkan skill yang mereka punya, keterampilan yang mereka punya, dan mereka bisa jalankan itu dari berbagai tempat, dalam berbagai situasi. Gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu yang mesti dipertahankan. Salah satunya tadi oleh Bill Gates ini ya, di Microsoft. Gitu. Mereka bisa merancang, mereka bisa meracik orang-orang yang punya kompetensi tinggi, dan pada akhirnya itu yang membawa Microsoft menjadi perusahaan yang sangat penting, bahkan mendominasi sekarang di dunia ya. Oke, nah kita sedikit flashback ya. Ketika dulu kita bicara mengenai talenta, maka diagram gambar ya atau kata yang paling melekat di kita adalah HAV, gitu ya. Human Asset Value. Ya. Di mana Human Asset Value ini adalah kombinasi dari akses atau bagian potensial atau mungkin juga kompetensi, ya. Kemudian dikombinasikan dengan akses performance, gitu. Ya. Di situ seringkali kita tidak melihat komitmen, gitu. Tapi kita hanya melihat potensi atau kompetensi dan performan. Kemudian ada pertanyaan juga, atau pernah ada diskusi juga, bukankah di kompetensi itu salah satunya adalah attitude, gitu ya, perilaku mereka, gitu. Memang di kompetensi itu nanti akan ada trait, akan ada sikap, akan ada perilaku, gitu. Tapi itulah yang muncul di permukaan, itulah yang muncul ketika dilihat oleh si asesor, gitu ya. Seberapa potensial orang ini, seberapa kompeten orang ini, gitu ya. Itu yang terlihat memang ada di perilakunya, ada di attitude-nya, gitu. Tapi jauh yang ada di dalam hati, jauh yang ada di dalam pikiran mereka yang mungkin tidak terlihat, ya, itu adalah komitmen mereka. Dan di situasi yang seperti ini, maka komitmen itu menjadi penting, gitu. Karena tadi ada badai talent tadi, turnover-nya tinggi, engagement-nya rendah, kemudian mereka sendiri hanya berpikir untuk dirinya sendiri, bukan ke eksternal, gitu ya. Itu maka komitmen itu menjadi suatu hal yang penting. Bahkan mungkin sekarang menjadi hal yang cukup mahal ya dari seorang talent ya, yang mesti harus selalu dijaga oleh organisasi. Gitu. Nah, talent ini agak ada pergeseran. Salah satu hal yang ditawarkan oleh pakar-pakar talenta, pakar-pakar talent management itu dengan 3C tadi, ya. Kompetens, kemudian kontribusi, dan juga komitmen. Gitu. Ketika kita melihat seseorang, itu apakah dia bisa kita gunakan saat ini, bisa kita berdayakan pada saat ini, memang benar. Kita cukup melihat dia dari kompetensi, potensi, dan performennya. Atau performen ini boleh kita bilang sebagai kontribusi lah ya. Kemudian potensi kompetensi dikawinkan dengan kontribusi dia seperti apa. Yes, ketika kita membutuhkan dia pada saat ini. Atau mungkin dibutuhkan juga ke depan, tapi untuk rentang waktu yang mungkin tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu lama. Nah, ketika kita sedang mengembangkan sebuah organisasi dan membutuhkan orang-orang bagus tersebut untuk jangka waktu yang lama, maka kita perlu lihat komitmen mereka itu seperti apa. Apakah komitmen mereka selaras sejalan dengan komitmen organisasi atau tidak? Ya. Apakah budaya yang mereka punya secara individu dengan budaya organisasi ini inline atau tidak? Karena itu juga salah satu faktor yang nanti akan membentuk sebuah komitmen orang. Ya. Ya. Jadi sekali lagi di sesi ini tawaran kita adalah tidak hanya melihat dari sisi human asset value, tapi kita perlu melihat sebuah matrik baru kombinasi dari 3 hal ini. Ya. Di human asset value mungkin saya juga tidak perlu jelaskan lebih lanjut, ya,
potensi itu yang diukur seperti apa saja, kemudian performa yang diukur seperti apa saja. Ya. Oke, berikutnya ketika kita bicara strategic talent management, ya, strategic talent management ini akan kita susun, ya, itu dari apa yang kita butuhkan di masa depan, ya, future talent need. Itulah kenapa kita perlu memasukkan komitmen tadi. Karena kalau kita hanya menggunakan human asset value, ya, no talent need gitu ya, yang kita butuhkan saat ini, maka cukup menggunakan HAV tadi, cukup menggunakan penilaian baik dari sisi potensi kompetensi dibandingkan dengan performance. Namun ketika kita sedang mencari talenta-talenta untuk masa depan, maka ada banyak hal yang harus kita masukkan menjadi bahan pertimbangan. Misalnya visi dan misi korporasi, kemudian strategi korporasi, kemudian value dari korporasi, nilai-nilai yang dianut oleh korporasi. Di bagian eksternal, bagaimana industrial challenge-nya, kondisi ekonomi seperti apa, kondisi persaingan seperti apa, ya. Kemudian antara supply dan demand talent tadi seperti apa, apakah kita mesti membangun sendiri, apakah kita cukup beli karena mungkin resource modal kita cukup besar gitu. Apakah kita tidak perlu membangun dan tidak perlu membeli, tapi kita bisa berkolaborasi dengan organisasi yang lain untuk mensuplai talent ini. Nah, itu hal-hal yang mesti ke depan menjadi perbincangan ketika kita berbicara mengenai strategic talent management. Ya. Setelah hal-hal tadi kita pertimbangkan, kita assess kondisi organisasi kita sekarang, maka dari situ kita akan menjadi bahan untuk menyusun sebuah talent strategi. Talent strategi ini berguna minimal untuk 3 hal ya, dari sisi retention, dari sisi akuisisi, dan bagaimana kita mendevelop talent tersebut. Sehingga kalau ini, talent strategi ini kita kelola dengan baik, harapannya akan menghasilkan bisnis result yang luar biasa pula. Gitu. Ya. Seringkali ketika kita bicara talent, ya, saya ingatkan, kita hanya bicara kondisi sekarang. Kita tidak melihat challenge atau tantangan di masa depan. Kita seringkali tidak melihat kondisi eksternal, hanya melihat dari kondisi internal. Ada 1.000 karyawan, kita petakan, ada 50 karyawan yang sekarang kita anggap bagus. Gitu. Kemudian kita fokus ke 50 karyawan ini yang kita anggap bagus untuk kebutuhan sekarang. Gitu. Maka waktu kita, energi kita, dan fokus atensi kita hanya akan habis di situ. Nah, ajakan saya adalah kita mulai berpikir mengenai eksternal ya, strategic talent management yang mulai memasukkan unsur eksternal tadi. Oke. Nah, kemudian apa hubungannya antara talent management dengan business cycle gitu. Ketika kita tadi bicara kondisi sekarang, kondisi masa depan gitu. Hubungannya seperti apa ya. Nah, di sebuah bisnis itu juga akan ada siklusnya, teman-teman ya. Ada business cycle, ada siklus sebuah bisnis yang masing-masing cycle, masing-masing tahapan, masing-masing situasi itu bisa jadi akan membutuhkan pengelolaan talent yang berbeda pula. Gitu. Seringkali ketika sekarang organisasi kita sedang baik-baik saja, ya, bahkan ketika ditanya, sekarang kondisi krisis ini, ya, after pandemi ini juga belum recovery secara full, rasanya masih krisis, banyak perang di luar sana, gitu. Kita mesti berhati-hati karena akan ada apa namanya pemilu, gitu ya. Tapi banyak pula organisasi yang menolak kondisi tersebut, krisis ya, krisis apa gitu. Itu organisasi yang sedang ada dalam tahap atau dalam siklus mereka terlihat baik-baik saja dan pada saat itu mereka sedang berpuas diri, wah achievement kita bagus melebihi target. Nah pada saat itu talent manajemennya biasanya akan bicara soal produktivitas, kemudian improvement yang mereka lakukan pun seringkali improvement yang sifatnya short term performance gitu. Di situ tadi yang saya sampaikan, mereka hanya akan menjaga orang-orang kunci. Dari 1.000 karyawan, mereka akan fokus ke
mungkin 20 atau 30 orang gitu. Nah, di siklus itu kemudian ada siklus yang berikutnya, dan ini hampir semua perusahaan mengalami siklus yang seperti ini, business cycle seperti ini. Setelah mereka puas diri dan kondisi stabil, stagnan dalam waktu yang lama, tiba saatnya mereka mulai decline. Ya, kalau istilah saya, bisnisnya mulai jongkok, gitu ya, mulai menurun, gitu. Nah, pada saat mereka mulai menurun, reaksi yang sering kali mereka lakukan, mereka akan lakukan penghematan. Ya. Pada saat mereka melakukan penghematan, ada saat itu pula proses mengakuisisinya akuisisi talent akan dihemat, proses development talent akan dihemat, gitu. Bahkan yang mungkin agak serem adalah bagaimana mereka hanya berinvestasi kecil untuk mempertahankan talent, untuk meretain talent. Karena memang kondisi bisnis sedang ada di siklus yang tidak baik, maka cash is the king, gitu ya. Dah, potongi aja semua anggaran. Pada saat bisnisnya sedang decline seperti itu, sedang jongkok seperti itu, biasanya penghematanlah yang mereka lakukan. Nah, pada saat itu talent management memang sedang benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, yang mereka bisa kembangkan, tim talent manajemennya hanya akan fokus pada mengembangkan skill-skill basic, skill-skill kunci yang memang pada saat itu dibutuhkan untuk bertahan hidup. Ya. Mereka akan merubah bisnis proses, akan mendevelop tim yang ada di dalam itu agar bisa menjalankan bisnis proses basic, ya, untuk mempertahankan hidup. Kemudian siklus ini juga nanti akan ada ujungnya, di mana suatu saat ketika mereka bisa mempertahankan diri, maka mereka akan mulai merestrukturisasi, ya, merestrukturisasi proses bisnis mereka, kemudian merestrukturisasi mungkin permodalan mereka, merestrukturisasi skill-skill utama mereka, ya. Nah, pada saat itu si organisasi ini mulai akan membangun kembali core-core skill mereka. Bahkan bisa jadi akan ditemukan core skill yang baru. Akan ditemukan inovasi-inovasi mengenai bisnis proses yang baru yang membutuhkan skill dan kompetensi yang baru pula. Gitu. Nah, pada saat kondisi membaik, merestrukturisasi tadi, maka mereka mulai bicara bagaimana mereka bertahan untuk medium term. Ya. Maka mereka akan ukur lagi, tim talent manajemennya akan mengukur lagi mana orang-orang yang bisa memberikan sumbangsih atau memberikan kontribusi untuk medium term. Mereka akan susun parameternya untuk menjaga agar performa di medium term ini bisa bagus. Nah, pada saat restrukturisasi tadi, seringkali talent manajemennya akan memberikan challenge bagaimana para talenta ini bisa melakukan improvement. Di titik ini, investasi terhadap SDM, investasi terhadap talent itu sudah mulai membaik lagi. Mereka sudah mulai berani berinvestasi, memberikan training-training lebih, memberikan guru-guru yang cukup bagus, memberikan coach-coach yang bagus, ya. Untuk apa? Untuk improvement, gitu. Nah, kemudian biasanya bisnisnya akan naik lagi pada saat masa pertumbuhan dan masa inovasi, maka yang dilakukan oleh talent management tadi adalah mengelola atau memanage skill-skill baru yang muncul hasil dari restrukturisasi tadi. Ya. Kemudian pada saat itu juga lead innovation dan change management juga mulai bekerja, sehingga talent management ini akan mengelola orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut untuk berinovasi dan melakukan perubahan di organisasi tersebut. Yang seperti ini biasanya akan ada nanti pemisahan, akan ada saringan mana talent yang sebenarnya sudah obsolete, ya, sudah usang, talent-talent yang sudah ketinggalan dengan talenta-talenta baru yang memang akan dibutuhkan ketika mereka sedang bertumbuh. Nah, pada saat itu pula talent management, karena ada pemisahan tadi, maka talent management mulai
memunculkan succession planning. Ini bapak ini, ibu ini, kakak ini itu secara talenta sebenarnya sudah usang gitu. Maka kita perlu siapkan suksesornya gitu. Nah, di saat bertumbuh seperti itu, succession plan ya di siklus talent management itu menjadi hal yang ramai nanti diperbincangkan, ya. Khususnya level manajerial, level manajemen. Ya. Karena pada saat pertumbuhan dan inovasi tadi, mereka sudah mengadopsi cara kerja baru, tentu dibutuhkan skill baru, dan tidak semua orang yang ada dalam organisasi tersebut bisa mendapatkan skill baru. Kira-kira seperti itu hubungan antara talent management dengan business cycle ya. Sehingga kita bisa membayangkan sekarang organisasi kita ini sedang ada di tahap atau di siklus yang mana sebenarnya. Apakah di siklus yang berpuas diri atau bahkan ada di siklus yang sedang mengadopsi cara kerja baru gitu. Sehingga kita sebagai talent management, sebagai HR-nya kita bisa tentukan strategi apa yang mau kita pakai ketika kita ada di sebuah siklus tertentu. Oke, kemudian framework dari talent management ini sebenarnya kesatuan ya, siklus sejak dari talent strategi itu dimunculkan, kemudian muncul talent identifikasi dan succession planning, kemudian bagaimana setelah kita identifikasi dan membuat perencanaan untuk succession dan ternyata kita membutuhkan talenta-talenta baru, maka kita butuh talent resource ya, di mana resource ini mungkin bisa dari internal, bisa dari eksternal ya, atau mungkin bentuknya kita meminjam ya, borrow gitu, atau mungkin kita ketika belum ada talentnya kita bisa membuild, bisa membangun, atau karena organisasi bertumbuh dengan cepat kita tidak punya waktu untuk membangun dan kita tidak bisa meminjam, maka kita akan membeli dari luar, kalau istilah kita pro hire mungkin ya, professional hire gitu. Nah, itu bagian dari talent resourcing. Kemudian setelah talent resource, maka akan ada talent development dan deployment ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita meretensi dan merilis talenta-talenta yang memang dianggap masih bagus dan bisa kita kembangkan untuk kedepannya, atau talenta-talenta yang memang sebenarnya sudah usang, yang sudah tidak bisa kita apa-apakan, kita carikan tempat, kita carikan posisi yang pas buat dia, itu juga sudah tidak ada, maka mesti kita rilis gitu. Nah, kelima hal ini di dalam framework ini itu biasanya dikelola dalam sebuah talent forum gitu. Ya. Beda dengan mungkin bagian HR yang lainnya, ya, ini salah satu bagian HR yang biasanya itu didiskusikan dalam sebuah forum ya, yang melibatkan mungkin dari orang HR-nya, kemudian manajemen, kemudian melibatkan user juga, itu mereka akan diskusi mengenai 5 hal ini. Jadi sekali lagi ini bukan hanya tugasnya HR untuk mengelola ini, gitu. Ya. Yang seringkali terjadi di organisasi-organisasi itu bahwa 5 hal ini menentukan strategi sampai dengan retensi dan rilis itu menjadi tugasnya HR. Gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Ini bagian dari sebuah forum. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita menyelaraskan talent management itu dengan strategi? Ya. Sebuah organisasi, sebuah bisnis proses itu biasanya akan diawali dengan bisnis strategi. Kemudian dari bisnis strategi tersebut akan diturunkan menjadi sebuah human capital strategi. Ya, si tim human capital itu akan menerjemahkan bisnis strategi tersebut menjadi human strategi, human capital strategi. Kemudian dari situ akan masuk siklus ya, siklus sebuah talent, ya, di mana di situ akan ada perencanaan, akan ada requirement, kemudian akan ada engagement, akan ada develop, deploy, lead, dan akan ada retain. Gitu. Ini adalah bagian dari human capital strategy. Dari siklus talent ini akan menghasilkan talent result dan pada akhirnya harapannya akan menghasilkan business result. Gitu. Ya. Jangan lupa ketika
kita menyusun sebuah human capital strategi, selalu align-kan dengan bisnis strategi. Ini yang seringkali kita lupa, atau mungkin karena kita tidak punya waktu, karena kita menjalani siklus ke-HC-an, ke-HRD-an itu selama 1 tahun itu automatically gitu ya, sudah menjadi sebuah kebiasaan, kita suka lupa melinkage atau menghubungkan dengan bisnis strategi. Gitu. Nah, talent management ini tidak akan bisa terpisah dari situ. Bisa jadi kalau bagian HR yang lainnya, misalnya mau payroll, misalnya, atau apa namanya, misalnya di bagian industrial relation, itu mungkin bisa saja menyusun strateginya tidak terlalu terhubung dengan bisnis strategi. Tapi mengenai talent, ya, sejak dari talent akuisisi sampai dengan retensi, ya, itu tidak bisa lepas dari bisnis strategi. Karena yang dikhawatirkan nanti bisnis strateginya ke arah kiri, ternyata talent manajemennya menjadi ke arah kanan. Sehingga apa yang sudah kita lakukan menjadi tidak berguna untuk mendukung perusahaan mencapai tujuannya. Ya, selalu hubungkan ya antara bisnis strategi dengan talent management kita. Bahkan seandainya ketemu di suatu titik talent management kita tidak berhubungan dengan human capital strategi yang lainnya, itu masih lebih bagus dibandingkan talent management strategi kita tidak nyambung dengan bisnis strategi. Gitu. Karena salah satu-satunya kunci agar talent management kita berhasil itu adalah terhubung dengan bisnis strategi. Gitu ya. Bisa jadi sekali lagi di bagian human capital yang lainnya itu sudah automatically berjalan, dan strategi yang dilakukan mungkin strategi cost efisiensi atau meningkatkan produktivitas saja. Tapi ketika kita bicara talent management, strateginya bukan hanya soal efektivitas dan soal efisiensi gitu. Tapi kita mesti mengeksplor hal-hal yang mungkin tidak pernah ada dalam rutinitas kehajian yang lainnya tadi. Karena mungkin landscape bisnis berubah, kondisi pes gitu ya, political, ekonomi, sosial, teknologi berubah, maka talent management strateginya juga pasti akan berubah. Oke. Oke, bagaimana kita masuk ke pokok bahasan, bagaimana kita mengidentifikasi talent ini dengan 3C yang terdiri dari kompeten, komitmen, dan kontribusi. Mana yang duluan? Kompeten dulu, atau komitmen dulu, atau kontribusi dulu? Ini juga menjadi diskusi ya di kalangan HR. Mestinya komitmen dulu, baru kita bicara kompeten, gitu. Atau kompeten dulu, baru komit, baru terakhir berkontribusi, gitu. Ketika kita menjadi seseorang yang mempraktekkan talent management dengan metrik 3C ini, kalau saya lebih agree ke kompeten dulu, gitu ya. Di mana kompetensi ini biasanya kita bangun di awal, nanti seiring dia semakin kompeten, maka komitmen dia juga akan semakin bertumbuh. Bisa dibayangkan ketika karyawan barusan masuk ke sebuah organisasi ya, kemudian kompetensinya tidak kita bangun, kita tidak berikan dia ruang untuk belajar dan bertumbuh, pada saat itu pula komitmen dia akan tergerus sejak awal. Gitu. Maka kalau saya lebih menganut ke kompetens dulu. Gitu. Ya. Nah, kompetensi seperti apa ya saat ini dan masa depan ya? Apa bedanya nanti kompetensi apa namanya talenta dan kompetensi aset gitu ya? Nah, kalau kita bicara kompetensi aset itu biasanya hanya berdasarkan job deskripsi yang saat ini. Dia bisa melakukan nggak deskripsi sebuah pekerjaan yang sudah dideskripsikan di selembar kertas gitu ya. Dia bisa melakukan nggak? Kalau dia tidak bisa melakukan, maka bisa dibilang dia tidak kompeten. Nah, biasanya seperti itu. Gitu. Tapi ketika kita bicara strategic talent management ya, itu kita tidak cukup bicara kompetensi untuk mengerjakan job deskripsi dia saat ini. Tapi apakah dia punya strategic kompeten atau tidak, itu menjadi penting. Ya. Strategi kompeten itu seperti apa? Ya, pasti kita didasarkan pada kemampuan dan yang strategis ya, yang sesuai dengan kebutuhan bisnis masa depan. Gitu.
Nah, kemudian setelah dia kompeten dan dia punya strategi kompeten, dia bisa membayangkan, dia bisa akan ada tindakan preventif dia untuk mengantisipasi kalau sampai ada perubahan deskripsi pekerjaan di depan, ya, itu baru kita bilang dia kompeten. Gitu. Tapi seandainya dia hanya berhenti melakukan pekerjaan dia sesuai dengan job deskripsi yang ada sekarang ini, dan ketika tahun depan model pekerjaannya berubah, dia tidak bisa antisipasi, maka kalau kita bicara strategic talent management berdasarkan 3C ini, dia belum bisa kita bilang sebagai orang yang kompeten. Gitu ya. Ya, dia tahunya pekerjaan saat ini dia lakukan dengan sempurna. Bahkan kalau kita ukur mungkin melebihi 100% gitu kompetensinya. Tapi ketika once pekerjaan itu berubah, ya, karena tadi kondisi internal eksternal berubah, dia tidak siap. Maka orang yang dibilang kompeten menurut strategic talent management itu adalah ketika dia bisa mempersiapkan strategi kompeten tadi. Oke, begitu pula dengan komitmen, teman-teman. Ya, komitmen saat ini dia akan punya komitmen yang bagus hanya pada misi, job, kemudian mungkin atasan ya, supervisory, atau mungkin dia punya tim yang dia cocok, gitu. Maka dia akan komit, gitu. Tapi untuk strategic talent management yang dibilang orang komit itu adalah orang yang punya inisiatif ya, kemampuan dia untuk mengakses ya, menginisiasi sesuatu perilaku yang mungkin suatu saat dibutuhkan dan dia bangun sejak dini dari sekarang, itu adalah kita bilang sebagai orang yang punya komitmen. Jadi tidak hanya komit terhadap misi, pekerjaan, atasan atau tim yang ada saat ini, tapi dia punya kemampuan dan punya inisiatif serta orientasinya ke masa depan dan eksternal. Gitu. Kita suka ngerasain nggak di lingkungan kita orang-orang yang memang hanya komit terhadap kondisi saat ini, terhadap misi perusahaan pada saat ini, hanya komit karena ada atasan tertentu, hanya komit karena dia memimpin sebuah tim tertentu. Gitu. Nah, pada saat itu mungkin talent-talent yang seperti ini menjadi tidak terlalu strategik ya. Oke, yang terakhir adalah kontribusi ya, kontribusi dia. Nah, sorry. Kalau kontribusi talenta yang saat ini itu fokus mereka hanya pada performa dan produktivitas on the spot saat ini saja gitu. Tapi kalau di strategic talent management kita membutuhkan orang yang berkontribusi terhadap organisasi ini yang mulai memasukkan komponen yang potensial ya, komponen yang berkaitan dengan masa depan yang mungkin sekarang secara performance, secara productivity belum terlalu muncul, tapi komponen-komponen tersebut bisa diprediksikan akan menjadi penentu keberhasilan perusahaan di masa depan. Gitu. Maka sejak sekarang dia sudah berkontribusi di situ. Dia sudah mengeksplorasi, dia sudah mengembangkan dirinya sendiri untuk menguasai komponen yang nanti ya suatu saat akan menjadi penting di perusahaan. Nah, di situ dibutuhkan talent-talent yang punya rasa keingintahuan yang tinggi ya. Kemudian bagaimana dia bisa dapetin insight, kemudian dia engage, kemudian dia punya tekad yang kuat untuk berkontribusi meskipun itu sekarang belum muncul dan belum menjadi ukurannya dia. Gitu. Nah, itu kontribusi yang sangat kita butuhkan di strategic talent management. Ya. Oke, sekali lagi ini bedanya antara kompeten, komitmen dan kontribusi yang dibutuhkan saat ini dan di strategic talent management atau yang di masa depan. Oke. Nah, kita agak refresh sedikit ya kompetensi. Kita masuk ke bagian kompetensi sekarang. Kita refresh sedikit kompetensi itu seperti apa. Kompetensi itu ya gabungan antara perilaku, pengetahuan, dan keterampilan ya. Atau orang bilang SKA, KSA, ASK gitu ya. Orang yang
dibilang kompeten itu adalah yang punya perilaku sesuai dengan standar, kemudian punya pengetahuan yang cukup untuk melakukan sebuah pekerjaan, dan dari pengetahuan tadi menjadi dasar dia untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan pada saat dia melakukan proses pekerjaan. Gitu. 3 hal inilah yang disebut dengan kompetensi atau kita kenal sebagai kompetensi. Gitu ya. Oke, kemudian tingkatan kompetensi itu seperti apa? Ya, tingkatan kompetensi kalau simpelnya itu seperti ini ya. Yang paling dasar adalah dia tuh suka nggak sadar kalau dia tidak kompeten gitu. Dampaknya apa atau ciri-cirinya apa yang seringkali terlihat? Orang yang tidak sadar kalau dia tidak kompeten itu seringkali intuisinya salah. Ya, karena dia tidak tahu, dia tidak terlalu terampil, maka orang-orang seperti ini seringkali mengandalkan intuisi, hanya mengandalkan intuisi. Dan intuisinya tuh sering salah gitu. Karena tadi tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup, tidak didasari dengan keterampilan yang cukup. Itu adalah level paling rendah dari sebuah tingkatan kompetensi. Kemudian yang di atasnya dia mulai sadar bahwa dia tidak kompeten, gitu ya. Ketika dia mulai sadar dia tidak kompeten, itu dampaknya atau tanda-tandanya seperti apa? Seringkali analisanya lah yang salah, gitu. Jadi orang yang tadi yang paling level paling bawah itu adalah orang yang intuisinya salah, ya, karena dia hanya mengandalkan intuisi, maka level di atasnya dia mulai menganalisa, meskipun analisanya masih salah. Kemudian yang di atasnya dia sadar dan dia mulai kompeten ya. Dia sadar kalau dia kompeten, itu seringkali dampaknya atau tanda-tandanya adalah analisa dia itu benar. Analisa dia benar. Nah, level paling tinggi adalah dia tidak sadar kalau dia itu sebenarnya punya kompetensi tertentu. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang cukup kompeten seperti ini, itu biasanya tadi dia akan punya pengetahuan yang cukup luas. Dan pengetahuan tadi seringkali tidak berkorelasi langsung dengan pekerjaan dia saat ini. Sehingga ketika dia punya pengetahuan yang sangat luas tadi, dia juga punya skill yang sangat banyak, di mana mungkin skillnya ini tidak dibutuhkan di pekerjaan dia saat ini. Di situ intuisi dia itu sering berjalan dengan baik. Intuisinya sering benar meskipun itu belum kejadian. Kenapa? Karena sejak awal dia sudah punya pengetahuan, wawasan yang cukup. Dia sudah punya skill yang cukup, skill yang banyak. Jadi ketika tiba-tiba ada sebuah kejadian yang membutuhkan keputusan dia, meskipun kejadian itu tidak pernah terjadi, maka intuisinya yang berjalan dan itu seringkali tepat. Itu tingkatan kompetensi yang paling tinggi, gitu ya. Nah, coba kita refresh atau kita reflect ke organisasi kita, ya. Seberapa banyak orang di organisasi kita yang memang masih di bawah ya, dia nggak sadar kalau dia nggak kompeten. Sampai dengan seberapa banyak di organisasi kita orang-orang yang tidak sadar kalau sebenarnya dia kompeten. Ini nanti bisa menjadi bahan refleksi kita, bahan perenungan kita. Oke, nah yang berikutnya kalau kita bicara dimensi kompetensi ya, dimensi kompetensi itu seperti ini, yang paling dalam, ya, yang paling kecil pula itu task skill biasanya. Yaitu kemampuan dia melaksanakan untuk satu tugas. Ini biasanya ada di teman-teman di level staff, teman-teman di level supporting, gitu. Yang memang mereka bisanya hanya melaksanakan satu tugas, ya. Mereka memenuhi sebuah task skill, gitu. Nah, ketika mereka berkarir ya, memegang tim, gitu, dan di dalam sebuah tim tersebut ada berbagai macam tugas, di situ kompetensi dia yang dibutuhkan adalah kompetensi untuk memanage task ya, mengelola berbagai tugas. Itu kompetensi dia udah meningkat ke task management skill. Gitu. Kemudian dimensi yang lebih besar adalah bagaimana dia punya kontingensi management skill, di mana di situ dia sudah punya kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah, bukan hanya mengelola beberapa tugas, tapi ketika muncul problem, ketika dia mengidentifikasi bakalan terjadi problem, dia mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, yang terakhir adalah job role environment skill, di mana di sini dia sudah memenuhi seluruh aturan dan tata kerja di
sebuah tempat kerja. Jadi ketika misalnya kita berkarir di dunia HR, tapi bagian HR kita ini bersinggungan mungkin dengan tim bisnis, mungkin bersinggungan dengan tim finance accounting, mungkin bersinggungan dengan tim sistem and prosedur, misalnya sistemasi dan prosedur, maka kita bisa memenuhi semua aturan dan tata kerja di tempat kerja kita. Karena kita sudah memprediksi, bahkan kita sudah bisa memitigasi ketika kita lakukan sebuah kebijakan atau kita ambil sebuah keputusan, maka kita bisa memitigasi dampak dan risiko terhadap departemen yang lainnya. Sehingga secara organisasi, tata kerja, tata kelolanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau untuk teman-teman yang di CMS, di Contingency Management Skill, masih di level ini, itu seringkali mereka masih berfokus pada diri mereka, departemen mereka, atau bagian mereka. Gitu ya. Nah, ini dimensi-dimensi kompetensi, sehingga harapannya semua yang ada di sini ini pasti sudah sampai ke job role environment skill ya, di mana kita bisa memenuhi sebuah standar kinerja dan tata kerja tertentu di organisasi kita masing-masing. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini jenis-jenis kompetensi pekerjaan. Ada berbagai macam ya. Orang mendefinisikan jenis kompetensi pekerjaan. Ya. Ada berbagai rujukan, ada berbagai macam, tapi kebetulan saya mengambil rujukan yang seperti ini, di mana di situ akan ada core kompetensi, kemudian ada job kompetensi. Di dalam job kompetensi itu sendiri akan ada job family kompetensi dan job specific kompetensi, atau seringkali kita bilang technical kompetensi ya. Itu. Nah, yang paling atas itu kita bicara leadership kompetensi gitu. Cuman memang leadership kompetensi ini biasanya akan di-shoot, akan dilihat untuk orang-orang yang memang dia mengelola sebuah tim baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung gitu. Sementara kalau dia baru sampai self leadership itu seringkali tidak terlalu dipetakan gitu ya. Nah, core kompetensi ini berawal dari mana? Berasal dari mana? Ini yang seringkali diterjemahkan sebagai kompetensi yang ditumbuhkan dari value atau nilai-nilai yang dianut sebuah perusahaan. Gitu. Karena core kompetensi inilah yang pada akhirnya akan membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lainnya. Gitu. Jadi misalnya sebuah organisasi punya value ya Tiger misalnya, ada apa namanya, di dalamnya ada integrity, ada respectful, ada apa namanya cooperation gitu ya, ada customer service misalnya, yang seperti itu akan membedakan dengan value organisasi yang lain yang mungkin mereka bicaranya soal openness, keterbukaan gitu ya, soal integrity juga ada. Mungkin customer tidak dimasukkan di value mereka. Nah, core kompetensi ini biasanya merujuk ke vision dan value sebuah organisasi. Karena core kompetensi inilah yang nantinya akan membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lainnya. Gitu ya. Maka di dalamnya biasanya disusun dari penterjemahan value yang dianut perusahaan seperti apa, diterjemahkan menjadi core kompetensi yang harus dipunyai oleh setiap individu di organisasi tersebut. Jadi kalau kita bicara core kompeten, itu pasti bicara sejak dari OB sampai dengan presiden direktur, sampai dengan CEO. Itu mesti punya core kompeten yang sama. Mungkin tingkat levelnya yang bisa jadi akan kita bedakan. Tapi komponennya akan sama. Sekali lagi kenapa? Karena core kompeten inilah yang akan membedakan orang-orang di organisasi tersebut dengan orang-orang di organisasi yang lain. Ya. Core kompeten mesti dipunyai oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, yang berikutnya di job competence ya. Job competence ini tentu kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Ada yang menyebut juga dengan kompetensi jabatan gitu ya. Nah, core kompeten ya, job kompeten ini kita bagi dua, ada di job family yang sifatnya umum ya, job family misalnya, oh dia bagian marketing, oh dia bagian
administratif, oh dia bagian HR, oh dia bagian finance accounting misalnya. Nah, itu job family kompetensi bicaranya seperti itu. Job family marketing itu seperti apa sih kompetensinya gitu. Bagaimana dia membangun hubungan, bagaimana dia memberikan impact dan menginfluence orang lain, bagaimana dia berkomunikasi, ya. Bagaimana dia engage dengan pihak eksternal gitu. Nah, nanti di dalam job kompetensi ini selain job family akan ada technical kompetensi atau job specific kompetensi. Karena di dalam marketing sendiri pun, saya ambil contoh marketing ya, di dalam marketing sendiri pun juga terbagi-bagi kan. Ada yang memang bertugas mengelola relationship dengan orang, mungkin bertugas mengelola relationship dengan orang tapi corporate misalnya. Nah, itu mungkin punya technical kompetensi yang akan berbeda. Gitu. Tapi semuanya dalam klaster job kompetensi. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kita melihat strategi SDM ini berdasarkan sebuah kompetensi ya. Ini dari kiri ada strategic business ya. Ada strategic business di sini. Kemudian dari strategic business ini kita akan susun menjadi sebuah kompetensi model, di mana di dalam kompetensi model itu akan ada 4 hal ya, yang akan kita lihat. Bagaimana kita mereview sebuah performance, bagaimana kita mengembangkan individu atau karyawan yang ada di dalam, dan bagaimana kompetensi model tadi akan berpengaruh terhadap proses selection, dan bagaimana kompetensi model tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mengukur ya, knowledge mungkin atau skill di dalam sebuah pekerjaan ya. Jadi strategi, sekali lagi strategi bisnis ini akan berpengaruh terhadap strategi SDM, itu biasanya dipusatkan pada kompetensi model. Ya. Pengaruh dari strategi SDM terhadap strategi bisnis itu salah satu kuncinya ada di kompetensi model. Karena kompetensi model ini akan berguna untuk melakukan review performance, berguna untuk melakukan coaching, untuk mendevelop seseorang, akan berguna untuk melakukan seleksi, dan akan berguna untuk mengukur atau mengakses sebuah pengetahuan atau keterampilan terhadap sebuah pekerjaan. Ya. Nah, dari strategi SDM yang fokus pada kompetensi model tadi, harapannya akan mendapatkan hasil bisnis yang bagus. Bagaimana kita menghubungkan strategik SDM dengan strategi bisnis? Salah satu kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuat kompetensi model yang bagus. Ya. Kalau kompetensi model kita yang bagus, harapannya kita bisa mengukur performance, melakukan development, melakukan seleksi, dan melakukan assessment dengan benar. Sehingga ketika semuanya dilakukan dengan benar, nyambung dengan strategi bisnis, harapannya mendapatkan hasil bisnis yang bagus. Maka salah satu kuncinya, ya sekali lagi, bagaimana kita mengembangkan model kompetensi yang bagus. Ya. Itu. Oke. Oke, yang berikutnya C yang kedua adalah komitmen, ya. Dengan komitmen tertentu, kemudian kita bisa mengkomunikasikannya dengan efektif, harapannya akan menghasilkan result yang bagus, ya. Kata kunci dari komitmen ini juga salah satunya adalah bagaimana kita mampu mengefektifkan komunikasi komitmen ini ke organisasi atau ke sekeliling kita. Seringkali ketika kita tidak melakukan effective communication yang bagus, maka komitmen yang sebenarnya bagus tidak akan menghasilkan hasil yang bagus. Ya. Effective communication-nya yang seperti apa? Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas ya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang bagus. Oke, komitmen itu seperti apa? Biasanya komitmen ini ada 3 hal yang besar ya, yang bisa kita lihat. Yang pertama biasanya ada pengorbanan di situ, kemudian akan ada aspirasi di situ, dan yang terakhir akan menghasilkan engagement tertentu. Komitmen itu biasanya disusun dari 3 hal ini.
hal yang besar yang berpengaruh terhadap komitmen itu biasanya 3 hal ini. Ada pengorbanan, ya. Ini kita bicara 2 sisi ya, pengorbanan dari sisi karyawan, ada sacrifice dari sisi karyawan dan juga dari perusahaan. Kemudian komitmen ini akan dibangun dari aspirasi, ya, baik itu aspirasi perusahaan maupun aspirasi karyawan, dan yang terakhir engagement, gitu. Komitmen terhadap suatu pekerjaan atau komitmen kerja itu bolehlah kita artikan sebagai tingkat semangat ya, spirit yang dipunyai oleh seorang karyawan, seorang pegawai terhadap tugasnya dia. Ya. Ini berkaitan dengan perasaan tanggung jawab nih yang dipunyai seseorang terhadap tujuan, misi, visi organisasi tempat dia bergabung. Jadi komitmen lebih kita definisikan atau lebih kita arahkan ke arah sana. Jadi tingkat spirit yang dipunyai dan tanggung jawab yang dipunyai seseorang terhadap visi, misi, goals dari organisasi tempat dia bergabung. Itu kita lihat sebagai sebuah komitmen, ya, tingkat spiritnya. Oke. Nah, aspek-aspek komitmen itu seperti apa aja? Jadi kalau kita lihat aspek komitmen itu ada 3, teman-teman, ya. Yang pertama komitmen afektif, kemudian yang kedua komitmen normatif, yang ketiga komitmen berkelanjutan, ya. Komitmen afektif inilah yang paling tinggi secara level karena dia secara emosional si karyawan ini terhubung dengan perusahaan, dengan organisasi. Sementara kalau komitmen normatif ya dia hanya punya hubungan moral aja gitu. Mungkin setia dia dan punya hubungan moral, tapi secara emosional sebenarnya dia tidak terhubung, ya. Ini misalnya ya, saya kerja di sini, saya punya tugas ini, maka tugas ini saya lakukan. Begitu tugas saya lakukan, ya selesai. Gitu. Apa yang menjadi kewajiban saya. Gitu. Dan yang terakhir ini komitmen yang berkelanjutan. Komitmen yang berkelanjutan ini paling basic, ya paling dasar, komitmen yang paling paling rendah, di mana di situ akibat adanya benefit sebenarnya. Ya udah kamu punya skill itu, kamu saya bayar segini, maka kita bisa berkomitmen. Gitu. Karyawan pun seperti itu ya, karena saya dibayar seperti ini, maka saya lakukan tugas seperti ini pula. Gitu. Saya berkomitmen melakukan sebuah tugas karena saya dibayar sejumlah tertentu. Nah, sepanjang benefit tadi masih bisa saling memenuhi sesuai dengan ekspektasi masing-masing, baik perusahaan maupun karyawan, maka komitmen tersebut akan berkelanjutan. Nah, tentu kita juga butuh yang lebih ya, butuh yang di atas itu, ya berupa komitmen afektif ini. Ya, karyawan yang secara emosional terhubung dengan perusahaan, di mana di situ impact-nya apa? Ya pasti karyawan akan happy ya, stay dengan perusahaan. Kemudian karyawan akan enjoy membicarakan dengan perusahaan dengan orang lain. Karyawan merasa bahwa masalah perusahaan juga masalah mereka juga, gitu ya. Kemudian mereka merasa bagian dari sebuah keluarga besar di organisasi tersebut karena ada ikatan emosional. Kemudian karyawan seperti ini akan punya rasa memiliki perusahaan yang kuat, gitu ya. Harapannya kita bisa membangun komitmen karyawan-karyawan kita atau anggota-anggota organisasi kita itu dengan tingkatan komitmen yang afektif. Oke, sebagai sampel ya komitmen itu seperti apa. Jadi kalau sampel ini mungkin bisa kita gunakan ketika kita mau mengukur komitmen seseorang atau mengukur komitmen karyawan-karyawan kita. Gitu. Karena komitmen di sini saya pisahkan menjadi 2, komitmen yang sifatnya personal dan komitmen yang sifatnya profesional. Ini hanya sampel sekali lagi yang bisa kita pakai untuk mengukur komitmen karyawan yang ada di sebuah organisasi itu seperti apa. Ya. Kalau komitmen secara personal itu contohnya ketika dia berkomunikasi dengan clear ya. Gitu. Tapi kalau komunikasinya ngomongnya aja sudah nggak jelas, sudah belepotan tanpa arah, tanpa poin gitu ya, itu bisa jadi itu cerminan dari komitmen dia yang mungkin tidak terlalu kuat gitu. Kemudian secara personal dia mendukung nggak di masa sulit kemarin ketika ada pandemi 19, COVID-19 itu apa yang sikap apa yang dia ambil, kemudian perilaku apa yang dia lakukan ketika ada di organisasi, apakah bentuknya dukungan atau malah menjatuhkan. Nah, di situ menjadi salah satu ukuran komitmen personal. Kemudian yang ketiga, dia merayakan kesuksesan orang lain, baik itu besar atau kecil. Kemudian
Yang keempat, membangun kehidupan kantor bersama, bukan dia bangun sendiri di dalam kubikelnya gitu ya. Kemudian yang kelima, menghormati batasan baik itu pribadi, emosional maupun fisik. Kemudian yang keenam, berbagi tanggung jawab, ya sharing responsibility. Kemudian komit terhadap pertumbuhan pribadi, ini juga menjadi komitmen personal ya. Ini yang seringkali atau paling banyak muncul, yang paling gampang pula kita detect di organisasi atau di karyawan kita. Dia komit tidak terhadap pertumbuhan pribadinya. Ketika dia hanya datang ke kantor, kemudian dia lakukan tugas dan tanggung jawabnya, sementara dia sendiri tidak terlalu peduli, ya. Jangankan punya komitmen, peduli pun tidak mengenai pertumbuhan pribadi. Nah, itu bisa menjadi salah satu alat ukur kita untuk mengukur komitmen seorang karyawan. Oke, kemudian dia mampu membuat prioritas dan rela berkorban, dan yang terakhir ya pasti dia akan menepati janji, ya, man on his word, gitu ya. Kemudian contoh dari komitmen profesional seperti ini, yang paling simpel dilihat pasti length of service ya, year of service dia, masa kerja dia berapa lama, kemudian dia suka mematuhi peraturan atau norma atau tidak, itu dia sering melanggar aturan, melanggar norma atau tidak, itu juga bisa menjadi parameter untuk mengukur komitmen dia. Kemudian pengembangan profesional dan pembelajaran yang berkelanjutan, dia suka interest, suka tertarik nggak ketika dia disodori sebuah hal yang untuk mengembangkan diri dia, entah itu bentuknya training, mungkin sesi coaching, sesi mentoring, mungkin assignment, ya, on the job training misalnya. Dia komit nggak? Dia tertarik nggak gitu untuk mengembangkan diri mereka secara profesional. Kemudian yang berikutnya, dia tertarik nggak untuk memimpin proyek-proyek jangka panjang. Ini juga bisa menjadi salah satu alat ukur kita ya untuk mengukur komitmen karyawan ini secara profesional. Kemudian ada volunteering atau community service, kemudian konsisten atau tidak ketika dia memenuhi goals-nya atau bahkan melebihi gitu ya. Kemudian progres karir dalam perusahaan itu juga bisa kita jadikan alat ukur ya untuk mengukur komitmen. Kemudian ya simpel lagi, datang meeting atau acara tepat waktu atau tidak, bahkan dia mencoba menjadi anggota di sebuah organisasi profesi atau tidak. Di beberapa industri itu biasanya ada kumpulan atau ada organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan industri. Nah, di situ dia punya punya keinginan untuk bergabung dengan organisasi profesi tersebut atau tidak. Itu juga bisa menjadi salah satu ukuran komitmen, gitu, dia terhadap pekerjaannya. Kemudian dia mau nggak jadi mentor atau membimbing junior secara berkelanjutan. Seandainya dia tidak terlalu tertarik dengan alasan mungkin sibuk, targetnya tinggi, ya, bahkan alasan yang paling klise ya, saya tidak punya kemampuan untuk menjadi mentor, itu bisa kita jadikan ukuran untuk mengukur komitmen karyawan, ya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya, dia mau nggak berpartisipasi, dia berminat nggak berpartisipasi untuk melakukan riset jangka panjang dari perusahaan. Ketika dia menolak, menarik diri, tidak ingin terlibat dalam riset jangka panjang perusahaan, di situ bisa kita petakan komitmen dia seberapa tinggi. Gitu teman-teman dari sisi komitmen. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian hubungannya apa? Dan apa yang paling sering terjadi antara komitmen dan kompetensi tadi? Sebelum nanti kita bicara kontribusi ya. Gitu. Hubungan antara komitmen dan kompetensi kalau boleh kita metrikkan ya, itu seperti gambar yang ada di layar ini. Karena apa? Karena kompetensi aja itu sebenarnya nggak cukup ya. Individu itu mesti terhubung ya. Individu itu mesti terhubung dengan perusahaan dan pekerjaan mereka. Ya. Karena kalau seseorang hanya punya kompetensi tapi dia tidak ada hubungan dengan perusahaan atau tidak merasa terhubung dengan perusahaan dan pekerjaan mereka, maka nanti hasilnya juga tidak akan bagus. Ya. Nah, hubungannya seperti apa? Itu kalau yang di sebelah kiri atas itu orang yang kompeten dan orang oh sorry ini kebalik, sorry saya salah ketik ya. Orang yang sebelah kiri atas itu orang yang tidak kompeten tapi komitmennya tinggi. Mohon maaf ini salah ketik. Orang yang tidak kompeten dan punya komitmen tinggi, biasanya orang tersebut nggak bisa melihat problem yang akan datang.
ciri-cirinya dia akan banyak melakukan trial and error. Ya. Nah, pada saat itu dia akan menghasilkan, akan menghabiskan waktu dan sumber daya ya tadi untuk perform, dan seringkali tiba-tiba di tengah jalan pada saat ada sebuah project karena dia tidak kompeten tapi dia punya komitmen tinggi, dia akan hilang gitu. Dia akan tiba-tiba kehilangan arah gitu. Dan bahkan dia tidak bisa menentukan target saya seperti apa. Itu ciri-ciri teman-teman yang tidak kompeten atau belum kompeten tapi punya komitmen tinggi gitu ya. Nah, yang berikutnya, teman-teman yang kompeten dan dia punya kompetensi dan komitmen tinggi, maka dia akan mampu men-set target dengan clear, respect terhadap tenggat waktu, dia mampu mengakses gap atau resiko yang mungkin akan terjadi, secara aktif dia akan melakukan mitigasi, ya, dia akan melakukan tindakan preventif, dan dia akan bisa mengelola atau menyemangati tim dengan luar biasa. Itu untuk orang-orang yang komit dan kompeten, gitu. Untuk orang yang tidak komit dan tidak kompeten, biasanya mereka akan menolak penugasan. Kalau ada problem, biasanya mereka akan diem aja. Ya. Mereka mencoba mendekati masalah. Ya. Ketika ada masalah, mereka sangat tertarik itu. Mereka akan mendekat, mereka akan tanya-tanya. Ini masalahnya apa sih? Ada masalah apa? Tapi mereka tidak pernah berusaha mencari root cause-nya, mencari akar masalahnya. Ya. Kemudian yang tidak kompeten dan tidak komit ini juga biasanya dia akan menganggap enteng sebuah kesalahan, sehingga dia akan mengulang terus kesalahannya. Ketika diingetin, ketika ditegur, mereka akan memberontak, gitu. Dan bisa kita pastikan memang tidak akan ada team spiritnya untuk teman-teman yang tidak kompeten dan tidak komit, gitu. Ya, untuk teman-teman yang kompeten tapi tidak komit, ya, padahal kompetensi dia tinggi tapi dia tidak komit, ya, biasanya mereka akan selalu diem. Ya. Ketika itu tidak menjadi tugas dan tanggung jawab dia, mereka akan diem. Ya. Kecuali memang mereka secara spesifik diminta. Gitu. Baru mereka akan memberikan pendapatnya atau mereka akan sedikit melakukan atau mengambil bagian di sebuah pekerjaan. Gitu. Tapi seandainya tidak, orang yang tidak komit tapi kompeten, itu mereka akan diem aja. Ya. Kemudian ciri berikutnya apa? Orang yang tidak komit tapi kompeten, itu mereka akan lebih sering bertanya dibanding memberi jawaban. Ya. Karena mereka sering bertanya, itu sebenarnya cerminan bahwa mereka hanya akan men-challenge. Nah, mereka hanya akan mengeksplorasi gitu, dan kondisi ekstrimnya adalah ketika mereka bertanya tersebut dengan niat untuk menjatuhkan atau dengan niat untuk mengadu kompetensi, karena mereka memang orang-orang yang kompeten memang, tapi komitmennya yang rendah. Gitu. Nah, setelah mereka men-challenge seperti itu, bahkan mengadu kompetensi tersebut, seringkali mereka akan terpancing untuk menyalahkan orang lain, gitu ya. Dan ketika mereka dikasih target, dikasih goals gitu ya, itu seringkali mereka nggak mau terlibat, mereka menghilang aja gitu. Ketika target itu sudah dimunculkan, gitu. Orang-orang yang kompeten dan tidak komit biasanya punya ciri yang seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana sebuah organisasi itu bisa memunculkan affective commitment yang tadi ya, affective commitment itu ketika ada hubungan emosional antara karyawan dengan si perusahaan. Nah, key driver untuk memunculkan affective commitment itu seperti apa? Itu kalau saya bagi ini secara umum ya, secara general itu ada support organisasi ya. Kemudian ada praktik manajemen yang harus dikelola dengan baik, ini juga jadi key driver. Kemudian adil secara prosedur, dan yang terakhir adalah reward yang fair ya. Jadi ada 4 key driver: support organisasi, praktik manajemen, prosedurnya mesti fair, mesti adil, kemudian rewardnya juga fair ya. Support organisasi itu seperti apa? Misalnya organisasi peduli terhadap kehidupan karyawan, well-being-nya ya, dan memperlakukan mereka secara fair. Kemudian organisasi juga mempertimbangkan goal dan value-nya karyawan, bukan hanya goals dan value-nya organisasi, bukan hanya visi misi organisasi, tapi juga visi, goals, value-nya karyawan dipertimbangkan juga. Kemudian membantu karyawan ketika ada masalah, sering memaklumi kesalahan meskipun tidak akan ada batasannya ya, tidak semua kesalahan bisa dia toleransi, akan ada batasnya.
Itu adalah bentuk-bentuk support organisasi. Kemudian praktek manajemen, ya, supervisor manajer peduli terhadap opini, ya. Nah, kemudian supervisor dan manajer peduli terhadap kondisi tim dan karyawannya. Kemudian supervisor dan manajer juga peduli terhadap well-being, kondisi kehidupan secara personal si karyawannya. Ya. Kemudian key driver yang lainnya ada secara prosedur. Ini kata kuncinya ada komunikasi yang transparan, ya. Kemudian tim dilibatkan dalam membuat keputusan dan karyawan merasa didengarkan. Ya. Ketika ada 3 hal ini, maka ini hal yang basic yang bisa dirasakan oleh karyawan bahwa di perusahaan ini secara prosedur adil. Dan yang terakhir pasti reward yang fair, ya. Good work harus di-recognize, ya, harus diapresiasi, dihargai. Kemudian ada kesempatan untuk mengembangkan diri buat si karyawan, ya. Kemudian ada kesempatan ketika mereka berkembang itu mendapatkan reward yang sesuai dengan perkembangan mereka, ya. Kemudian ada kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Ini biasanya key driver untuk meningkatkan affective commitment tadi, ya. Komitmen yang berbentuk ada hubungan emosional antara karyawan dan organisasi. Oke. Nah, yang berikutnya kita bicara soal kontribusi. Setelah kita punya komitmen dan kompetensi, maka harapannya mereka akan memberikan kontribusi yang besar, kontribusi yang luar biasa. Ya, individu yang punya kompetensi dan komitmen namun kurang berkontribusi, ya pasti lama-lama mereka akan kehilangan minat terhadap pekerjaan mereka. Saya ini kompeten dan komitmen saya tinggi, tapi kenapa kontribusinya selalu dianggap tidak sesuai, ya, selalu tidak tepat, ya. Karena kontribusi ini akan dipengaruhi oleh eksternal. Performance seseorang itu akan sangat dipengaruhi pula oleh eksternal. Eksternal dalam hal ini misalnya atasannya, bagian kerjanya, support atau infrastruktur untuk mendukung dia agar berkontribusi, gitu. Itu akan sangat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal tadi. Jadi komitmen dan kompetensi ini tidak cukup sebenarnya, ya, untuk memberikan kontribusi secara utuh. Kontribusi ini akan dipengaruhi oleh eksternal, makanya ketika kita mengukur sebuah kontribusi atau sebuah performance, kita sebagai talent management mesti memperhatikan juga ada support system yang mumpuni nggak, infrastrukturnya mencukupi atau tidak, pengukuran dia berkontribusi atau tidak itu sudah tepat tidak parameternya. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Karena orang yang punya kompetensi dan punya komitmen, tapi ketika dia merasa kurang berkontribusi, maka lama-lama minat dia terhadap pekerjaan itu akan hilang. Dan ketika minat terhadap pekerjaannya hilang, maka talenta dia juga lama-lama akan hilang, akan pudar. Oke, nah, kontribusi ini boleh saya definisikan seperti ini. Jadi setiap karyawan ya itu akan punya peran unik, ya, peran unik yang berbeda-beda. Masing-masing punya peran uniknya sendiri untuk memberikan kontribusi, ya. Dan seluruh kontribusi ini akan jadi fondasi untuk pertumbuhan kesuksesan perusahaan. Bahwa kontribusi seseorang itu pasti akan punya kondisi uniknya masing-masing, ya. Akan berbeda-beda. Di dalam sebuah perusahaan itu peran atau kontribusi setiap karyawan bisa beda-beda, apalagi berbeda organisasi, gitu. Nah, kemudian apa yang bisa kita ukur atau gambaran seperti apa kontribusi ini yang dibutuhkan para talenta ini untuk berkontribusi di organisasi? Gambaran umumnya kayak apa, gitu. Misalnya bisa kita ambil mereka punya kreativitas dan inovasinya seperti apa. Itu juga menjadi kontribusi karyawan ke organisasi. Kemudian kinerja dan produktivitasnya seperti apa. Kemudian kolaborasi tim itu juga bentuk kontribusi terhadap organisasi. Bahkan yang terakhir, bagaimana si karyawan ini bisa meningkatkan budaya perusahaan agar menjadi budaya yang positif dan berhasil dengan baik, itu juga bentuk kontribusi karyawan atau talenta ke
organisasi. Jadi kontribusi ini tidak sesempit performan yang kita kenal. Itu karena kontribusi ini meliputi berbagai aspek. Bisa soal kreativitas, bisa soal kinerja atau performan tadi, bisa kolaborasi, bisa pula berkaitan dengan culture atau budaya. Nah, harapannya ketika kita memanage talent berdasarkan 3C ini, kontribusi itu kita lihat secara utuh itu. Yang seringkali terjadi adalah karyawan dibilang tidak bagus, tidak perform karena tidak menghasilkan kinerja dan produktivitas yang tidak baik. Padahal sebenarnya ini orang bisa memberikan kontribusi yang lain dengan peran uniknya, ya, untuk mendorong hal lain yang mungkin tidak bisa kita ukur dalam waktu singkat atau tidak kita bisa ukur dalam kondisi sekarang ini, tapi nanti akan berimpact di masa depan. Gitu. Maka ketika kita mengelola talent management secara utuh, harapannya yang kita ukur adalah kontribusinya, bukan hanya nilai-nilai materi berdasarkan kinerja dan produktivitas. Oke, kemudian alat ukurnya seperti apa? Alat ukur kontribusi karyawan ada banyak alat ukur ya, bisa KPI, bisa multi-rater, bisa objective key result, atau mungkin CBP, kompetensi based performance, bisa balance scorecard. Ini alat-alat ukur untuk mengukur kontribusi perusahaan. Bahkan di culture mungkin akan ada OCA ya, gitu. Akan ada Organization Culture Assessment Index. Gitu. Nah, ini hal-hal yang bisa dikontribusikan oleh perusahaan dan ini alat ukurnya. Nanti kalau ada di lain kesempatan kita juga bisa diskusi lebih mendalam mengenai alat-alat ukur ini. Oke, nah kemudian bagaimana kita bisa menampilkan tadi 3C tadi, gitu ya. Ini saya ambil contoh, ini hasil asesmen di sebuah organisasi ya. Di situ kita bisa menggabungkan ya antara performance. Oke, kalau kontribusi kita ambil satu aja yang kecil performance. Tapi sekali lagi kontribusi bukan cuma performance ini ya. Itu tapi ada banyak hal lain. Kita ambil performanya itu seperti apa, kemudian kita ambil kompetensinya seperti apa, baik itu technical kompetensi maupun non technical ya, yang job family tadi. Kemudian kita bisa ambil komitmennya, salah satunya dari apakah dia pernah melanggar aturan atau tidak. Itu menjadi parameter-parameter dasar ya untuk mengukur komitmen. Gitu. Ketika dia dapat SP, boleh dibilang komitmen dia sedang terganggu, gitu, karena dia melakukan hal yang di luar aturan. Gitu. Itu bisa menjadi salah satu ukuran komitmen. Itu ketika kita menampilkan 3C itu menjadi sebuah report, kira-kira bentuknya bisa seperti ini, atau teman-teman mungkin juga bisa mengembangkan sendiri, ya. Nanti isinya apa saja, ini hanya sebagai salah satu contoh ketika kita menampilkan report berupa 3C. Oke. Ya, kemudian ini tambahan, ya. Ketika kita tadi sudah bicara 3C, kompetensi, kemudian komitmen, dan juga kontribusi, maka report tadi, hal-hal tadi, hasil-hasil pemetaan kita atau hasil identifikasi kita mengenai komitmen, kompetensi, dan kontribusi tadi perlu kita masukkan ke talent review. Karena ketika kita punya report seperti itu, hanya kita taruh di meja tanpa pernah kita diskusikan, itu akan menjadi hal yang tidak terlalu berguna. Ujung-ujungnya nanti organisasi hanya akan bertanya, ini orang perform atau tidak. Ini orang ada isinya atau tidak. Ini orang IQ-nya berapa sih? Ini orang achieve target atau tidak. Nah, itu kalau bisa ketika kita sudah punya report atau kita sudah identifikasi seseorang berdasarkan komitmen, kompetensi, dan kontribusi tadi, kita taruh di forum yang berupa talent review. Ya, untuk memulai talent review ini isinya siapa aja, bisa jadi business leader ada di situ, kemudian ada HRBP atau HR business partner misalnya, kemudian ada line manager di situ, dan higher manager atau manager-manager yang lebih tinggi itu biasanya sebagai observer. Ya, partisipannya yang paling penting adalah si business leader, consultingnya HR-nya, itu host consultingnya. Kemudian yang mereview adalah line manager atau manager yang memang membawai dia secara langsung. Dia yang akan mereview. Gitu.
Oke. Nah, ini perbedaan berikutnya ya. Perbedaan berikutnya antara apa namanya talent review dengan ketika kita mereview seseorang. Ya. Ketika kita melakukan talent review, ya, maka tujuannya adalah untuk melihat talenta ini di saat ini dan di masa depan. Di situ ditaruhlah data. Kita kasih bukti data bahwa ini orang-orang tertentu ini akan bisa kita bawa ke masa depan. Gitu. Mungkin sekarang dia belum terlalu full secara kompetensi, mungkin belum terlalu full secara kontribusi ataupun secara komitmen, tapi ini orang sudah melewati batas standar tertentu dan bisa kita ajak orang ini ke masa depan. Itu yang salah adalah ketika kita melakukan talent review itu hanya kumpul, kemudian diskusi mana orang-orang ini yang bisa dipromosikan dalam waktu dekat. Itu tidak hanya seperti itu, gitu, tapi lebih ke arah bagaimana kita memetakan kebutuhan organisasi di masa depan dan orang-orang mana yang bisa kita ajak atau kita bawa ke masa depan. Ya. Kemudian metriknya seperti apa? Pasti metrik ketika kita melakukan talent review ini ada review organisasi dan ada review talentnya pula. Jadi bukan hanya data talent yang kita review, tapi data organisasi juga harus kita review. Itu yang benar. Ya. Kemudian data review organisasi dan review talent tadi kita hubungkan dengan strategi talent, strategi organisasi ke depannya seperti apa. Itu yang salah adalah ketika kita hanya mereview kondisi saat ini, gitu ya. Kemudian peserta itu kalau yang benar ada HRD-nya, ada line manager, ada manajer yang lebih tinggi, ada business leader, bahkan mungkin ada departemen-departemen yang lainnya yang terkait ya. Tapi yang salah adalah ketika talent review ini hanya dibebankan ke HC-nya atau HRD-nya. Ya. Mentang-mentang talent review ini memang berguna untuk penempatan talent, identifikasi talent, dan untuk pengembangan talent. Tapi bukan berarti ini hanya menjadi tugas dan tanggung jawab si HRD. Tapi tadi menjadi tugas dan tanggung jawab line manager pula, hire manager juga, business leader juga, gitu. Ya, untuk sama-sama melakukan talent review. Ya, karena untuk apa kita bicara ke depannya, strategic talent management itu untuk mengembangkan leadership pipeline, untuk mengembangkan succession plan, dan juga untuk membuat strategic mentorship. Untuk apa strategic mentorship ini? Untuk mendiversifikasi talent. Ya. Oke, nah, ini yang terakhir mengenai individual development plan. Ya, gambarannya individual development plan yang kita kenal selama ini biasanya IDP ini hanya untuk short term goal ya. Itu yang kelihatan yang selama ini kita lakukan. Kemudian IDP ini juga gunanya untuk edukasi, untuk training, untuk sertifikasi gitu ya. Kemudian seringkali kita mengabaikan long term goal ya. Tapi banyak pula yang IDP ini juga sudah bicara long term goal. Kemudian IDP ini seringkali yang tampil di permukaan itu hanya untuk desired assignment ya. Hanya ketika dia akan diassign ke posisi tertentu, maka dia akan menyusun sebuah IDP. Padahal jauh lebih dalam ya, di bawah yang mungkin tidak kelihatan. Guna dari IDP ini adalah untuk career planning, untuk mengembangkan strength, stretch and shine gitu ya. Untuk men-stretch seseorang itu dibutuhkan IDP, kemudian untuk menyelaraskan baik itu antara goals organisasi dengan goals si karyawan itu dibutuhkan pula IDP gitu ya. Begitu pula dengan yang lainnya ya, hal-hal yang sifatnya mungkin fundamental gitu. Oke, ini contohnya ketika kita akan menyusun sebuah IDP, formnya seperti ini, tapi sekali lagi form ini bisa teman-teman create sendiri, bisa teman-teman kembangkan sendiri. Yang intinya ketika kita mengelola sebuah strategic talent management, ya, itu tidak bisa kita taruh hanya di atas meja, tidak bisa kita hanya melihat dari hal-hal yang mungkin muncul di permukaan pada saat ini, dan mesti kita lakukan secara berkala review mengenai talent dan kita tuangkan tindak lanjut dari pengelolaan talent tadi menjadi sebuah perencanaan pengembangan talenta.
Kira-kira seperti itu teman-teman. Mohon maaf karena waktu terbatas, jadi saya sampaikan agak cepat. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini, dan mungkin ada tinggal sedikit ya waktu untuk sesi tanya jawab ya kalau sampai ada yang ditanyakan ya. Sebenarnya udah jam 11 Pak ini. Ya. Tapi menarik sih Pak. Jadi memang talent management tuh kalau istilah saya itu kayak traffic control gitu loh. Kapan kita harus hire dari luar, kapan kemudian kita harus membangun, kapan itu benar-benar kita kalau secara strategi kita bisa helikopter view-nya kita bisa melihat gitu. Termasuk jadi kalau kita berkaca pada perusahaan-perusahaan besar yang existing itu kan bagaimana mereka menarik talent dari luar, kemudian juga talentnya juga bisa berkibar di luar ataupun bahkan bisa stay dalam waktu lama bukan karena memang kita bicara loyalitas, tapi karena memang 3C-nya itu ada di situ gitu. Itu sih. Betul, Pak. Ya. Betul. Dan sekali lagi minta maaf teman-teman, ternyata waktunya juga terbatas dengan materi yang sepanjang itu. Jadi saya sampaikan dalam waktu yang 2 jam, jadi agak cepat nanti ininya, intonasinya agak cepat. Nah, nanti untuk teman-teman yang memang berminat untuk mendalami dari pemaparan saya tadi, kita juga bisa terhubung dalam sebuah grup WA kalau nggak salah ya Pak Amsari ya. Iya, iya, Pak. Dan dari situ untuk teman-teman yang memang berminat dengan materi tadi berupa soft copy-nya, silahkan mendaftar di link yang nanti mungkin disampaikan Pak Amsari atau Pak Maksi ya. Iya. Gitu. Ya. Ya. Dan karena jam sudah menunjukkan jam 11, dengan segala kerendahan hati dan mohon maaf sebesar-besarnya, kita tidak ada sesi tanya jawab nih jadinya, Pak. Ya. Ya. Sesi tanya jawab tetap dibuka Pak Oh, terbuka. di Oke. grup WA Pak, di Di grup grup WA WA Pak. aja. Baik, Artinya baik. nanti kita tetap jawab, Ya. nanti kita Ya. summary gitu. Ya. Termasuk teman-teman yang sudah mendaftar via link itu kan kemarin itu akan kami kirimkan untuk materinya. Yang belum mendaftar via link mungkin boleh silahkan nanti bisa mendaftar. Tapi sepertinya sih kalau saya lihat semua peserta yang masih bertahan ini ada 23 ini yang mendaftar via link sih Pak. Gitu Pak. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Dan ini bukti bahwa memang talent management itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang penting, sehingga ketika kita bahas satu bagian saja, identifikasi dengan 3C itu 2 jam nggak cukup ya Pak. Ya, gitu. ya Pak. Semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan yang lain ya, sehingga bisa banyak memberi manfaat buat teman-teman dan buat kita juga. Baik. Ya, ini nanti juga hasil recordingnya akan kami share gitu ya. Kita coba upload gitu di YouTube, nanti akan kami share gitu. Gitu Pak. Maxi, silakan tadi yang buka Pak Maxi. Saya kembali ke Pak Maxi gitu. Atau masih bermasalah, trouble? Masih trouble. Masih, ya. Masih trouble. Kita akhiri aja Pak ya. Baik. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Kita masih buka untuk tanya jawab, kemudian terbuka gitu selama grupnya ini nggak ditutup gitu karena memang kemarin kan masih ditutup ya. Nanti sesuai yang saya sampaikan akan saya share materinya termasuk juga link untuk rekamannya. Baik, dari kami Lenting sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas keikutsertaannya. Kami nantikan juga nanti kehadirannya di event-event berikutnya, bahwa nanti kita juga Pak Nana akan bedah mengenai bagaimana sih peran strategis HCPB, itu nanti kita akan mendatangkan guest speaker gitu ya, insya Allah di tanggal 16 Desember gitu. Dari kami cukup sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi terima kasih, selamat siang gitu. Silahkan jika mau meninggalkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nana. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Nana. Amsari. Terima kasih Pak Max. Selamat siang teman-teman. Silakan Selamat siang, diskusi di grup ya.
Terima kasih, terima kasih.